Ayo, setiap malam Jumat di setiap pesantren biasanya baca Yasin. Setelah Yasin, tahlil. Libur kita gunakan untuk sorogan, memperlancar baca kitab Jobarud, baca kitab Minhajut Thalibinnya. Ayo mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimuna, maka bermula sekalian orang muslim, itu kalbunyanil wahidi, seumpama bangunan yang satu. Al muslimuna jadi naon? Jadi mubtada. Mana hobarna? Kalbunyan. Eta kalbunyan mubtadana mubtada mufrad guer mufrad. Guer mufrad. Guer mufrad kabagi baraha? Kabagi dua. Iji jumlah. Dua. Sibeh jumlah. Ta eta naon? Sibeh jumlah. Sibeh jumlah aya baraha? Dua. Iji. Jar majrur. Dua. Jorob. Ta eta jar majrur atau jorob? Jar majrur. Di jero jar majrur nakdirkeun mana naon? Kainun. Naon? Kainun. Nah, ayo baca. Yashuddu, yang menguatkan, so opo ba'duhu, sebagian bunyan, ba'don akan sebagian. Wakal jasadil wahidi, dan seumpama tubuh yang satu, idza syakka, apabila sakit, minhu daripada itu jasad, opo udwun, satu anggota, Anggota naon? Anggota badan. Ishtaka, maka sakit, opo sairul jasadi, sekalian tubuh. Nah, Rod, karena Minhajul Abidin ini kitab tasawuf karangan Imam Ghazali, membahas tentang ya tasawuf. Tasawuf itu membahas tentang hati, bagaimana Islam diajak oleh tasawuf untuk menghidupkan rasanya, menghidupkan hatinya, dan terakhir membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang sering menghinggapi diri manusia, seperti ria, seperti hasud. Itu lapangan ilmu tasawuf. Maka kata Imam Ghazali ini mengambil iktibas dalam ilmu bilaghah, ada badai iktibas namanya, mengambil pendapat ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idealnya seorang muslim itu harus seperti bangunan. Bagaimana bangunan? Bangunan itu terdiri dari elemen-elemen. Ada tiang, ada pondasi, ada atap. Itu saling menguatkan. Atau umat Islam itu seperti tubuh. Gimana? Tatkala tubuh yang satu, tangan sakit, maka seluruh badan merasakan sakit. Kalau umat Islam dihina, maka kita wajib membela, karena mereka saudara kita seakidah. Mereka itu adalah bagian dari kita. Ini idealnya. Ini adalah ajaran Islam yang murni. Kata Imam Ghazali yang diambil dari hadis Nabi, bahwa manusia itu kaum muslimin. Ini pada kaum muslimin yang ribut dengan masalah ekonomi, yang ribut masalah sara, yang sekarang ribut masalah nasab dan lain sebagainya. Ingat, manusia itu harus, muslim itu harus seperti bangunan itu tidak akan kuat kalau tidak ada yang saling menguatkan. Muslim ini idealnya, kata Nabi, harus seperti badan. Jika satu anggota badannya sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Kalau ada umat Islam sekarang di Palestina dijajah, dibunuh, maka kita umat Islam jangan tersenyum. Bantu mereka. Kalau tidak bisa bantu mereka, minimal dengan doa. Kenapa? Karena kata Nabi, kata Imam Ghazali,
Orang Islam itu seperti tubuh. Kalau yang satu sakit maka seluruh tubuh merasakan. sakit. Al-muslimu kal jasadil wahid. Ijastaka terus Tidak syakka min huadun istaka sairul jasad. jika satu anggota badannya sakit maka seluruh tubuh merasakan. Nah inilah yang terjadi sekarang. Umat Islam sudah hilang ruh seperti ini. Umat Islam digajah, dibunuh, Palestina dibunuh. Maaf, umat Islam yang ada di Timur Tengah, raja-rajanya, mereka tidak peduli, tidak membantu mereka. Padahal ini salah sekali dengan apa yang dikatakan Nabi. Kata Nabi, seorang muslim itu seperti tubuh, kalau sakit seluruh tubuh akan merasakan. Ini idealnya. Nah, ini yang terjadi. Kekurangan umat Islam sekarang sudah tidak peduli. Sudah mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena penyakit wahan. Apa wahan? Hubudun dan karohiyatil maut. Ya. Ini karena materialisme, karena kesenangan dunia, karena jabatan. Orang sudah tidak peduli agama. Lanjutkan. Fa'in kunta maka jika ada engkau itulah tusadifu, tidak termasuk engkau hadza akan ini, bunyan wakal jasad, min qalbika daripada hati engkau, fa istighaluka maka bermula menyibukkan engkau, bitolabi takhlisi dengan mencari keselamatan minal halaki daripada kebinasaan, itu ahammu, lebih penting min istighalika daripada menyibukkan engkau binawadiril furu'i dengan perkara yang langka dari perkara furu'iyah. Terus Wa ilmil khusumati dan mengetahui perseteruan. Nah, bagaimana nih hebatnya Imam Ghazali ya? Maka beliau adalah pemikir Islam yang sangat dihormati. Tidak banyak umat Islam dalam kajian kitab-kitab salaf, dalam kitab-kitab turas ada ulama yang diberi gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu orang yang ketala 100.000 hadis lengkap dengan sanad, matan, rawinya. Dan itu adalah Imam Ghazali. Nah, bagaimana kata Imam Ghazali kalau kita tidak bisa seperti tadi? Apa? Islam seperti bangunan. Islam seperti satu tubuh. Maka kita harus menyibukkan diri kita dengan apa? Baca dengan mencari keselamatan minal halaki daripada kehancuran. Kata Imam Ghazali, udahlah, kalau kita zaman kita sudah seperti ini, umat Islam lebih lebih akrab dengan orang-orang kafir, lebih berteman, bersahabat dengan orang-orang kafir, memusuhi umat Islam. Sekarang terjadi seperti ini. Ya. Umat Islam tidak seperti jasad, tidak seperti bangunan yang satu. Bagaimana kalau ini terjadi, kita mengalaminya? Sudahlah, kita harus mencari jalan untuk menyelamatkan diri kita dari kehancuran. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya umat Islam sudah posisinya tidak seperti bangunan yang saling menguatkan, tidak seperti jasad, kalau sakit tangan kita seluruh badan akan merasakannya. Kalau sudah tidak seperti itu, maka tunggulah kehancurannya. Terjadi tidak? Terjadi. Teman-teman kita di Gaza, di Palestina, di bumi hanguskan oleh Israel. Pemerintah-pemerintah di mana? Di Timur Tengah. Kebanyakan mereka diam. Padahal saudaranya dibunuh, dijajah, diusir dari negerinya sendiri. Lanjutkan. Wa ammar riya'u, dan adapun bermula sifat riya,
itu fahuwa maka bermula sifat riya itu asyirkul khafiyu, syirik yang ringan, yang samar. Kenapa begini? Yang kedua pembahasannya setelah itu membahas mengenai riya. Riya itu kata Imam Ghazali termasuk syirkul khafi, syirik yang ringan, yang samar. Kenapa riya kata Imam Ghazali disebut syirkul khafi? Karena riya itu beribadah bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan manjilah, kedudukan, perhatian, pujian orang lah, ingin mendapatkan sanjungan makhluk. Tatkala kita ibadah kita riya, maka kita tidak sadar masuk ke dalam riya khafi, syirik khafi, ya, musyrik yang samar. Kenapa musyriknya ringan? Karena kita menyekutukan Allah, beribadah bukan karena, tapi beribadah li ajalin nas, karena arah-arah manusia. Dalam hikam sampai idfan wujudaka fi ardil humu, tenggelamkan keberadaanmu di dalam tanah yang berdebu. Kenapa? Karena saking ingin riaknya, amal kita itu jangan terlihat seperti kita beramal. Waduh, berat orang mah sok loba riak kene, orang mah loba sum'ah kene, ya. Padahal Imam Ghazali mengatakan ar-riya syirkul khafi. Kenapa syirik khafi? Karena beribadah bukan kepada Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Kata hikam, idfan wujudaka fi al-humu, fama nabata mimman lam yudfan lam yatim natajuhu. Sembunyikan amal kita ke dalam tanah yang berdebu, karena biji-bijian, pepelakan tanaman tidak akan sempurna tumbuhnya jika bijinya tidak dimasukkan ke dalam tanah. Jadi kalau kita riya seperti menanam tanaman, tidak bijinya dimasukkan ke dalam tanah. Ayeuna Rudi melak jagongna diaurkeun, jadi moal mungkin jadi, tapi lobana dipacok hai. Atau jadi mah jadi, tapi gampang rubuh sebab tanahnya, akarnya tidak masuk ke dalam. Kenapa? Ibadah ge kitu. Ibadah lamun alam, hayang ka alam ku batu. Itu seperti kita menanam tanaman yang bijinya tidak dimasukkan ke dalam. Ku ikhlas-ikhlasnya kalau kita menanam itu bijinya sembunyikan, tidak terlihat di dalam tanah. Akhirnya nanti pohonnya bagus, kuat tumbuhnya, seperti ibadah yang tidak ingin dilihat oleh orang, tidak ingin riya, maka hasilnya bagus. Hebat sekali hikam, ya. Nah, intinya taklim sederhana ini mengingatkan kepada kita ada ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Apa? Tasawuf, ya, untuk memperbaiki diri kita. Tasawuf ujungnya. Dengan tasawuf kita diantarkan oleh ilmu tasawuf bagaimana kita mengerti betapa bodohnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah. Kita itu bodoh, urang teh bodoh, urang teh teu nyaho naon, nangkeur belajar hayang nyaho tentang
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna nya ngaji jeung pribadi urang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu